Audio Jungle. Audio Jungle. Hai, perkenalkan dengan saya Miss Grace Angelina. Kalian boleh panggil dengan Miss Grace. Nah, saya adalah guru mata pelajaran akuntansi. Oke, kita lanjut dengan peta konsep pembelajaran. Nah, untuk peta konsep pembelajaran ada beberapa bab yang saya rangkumkan di sini yang akan kita pelajari selama 1 tahun. Oke, kita lihat di bab 1 ada pengenalan akuntansi dan profesi akuntan. Di mana yang pertama kita akan bahas mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Di sini kita akan membahas bagaimana atau sejarah awal akuntansi. Kemudian kita akan juga belajar mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Kemudian kita akan belajar siapa sih yang menjadi pemakai informasi akuntansi dan apa-apa saja yang termasuk dalam bidang-bidang akuntansi. Nah, di sini nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua, profesi akuntan. Nah, di profesi akuntan kita akan mengenal yang namanya IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian ada IAPI. Nah, semuanya akan kita bahas di bab 1. Kita lanjutkan dengan bab 2, persamaan akuntansi. Nah, di persamaan akuntansi kita akan bahas 2 materi. Yang pertama struktur dasar akuntansi, yaitu harta utang modal. Nah, agak asing ya bahasanya untuk kalian kenal, apalagi akuntansi termasuk salah satu pelajaran yang baru kalian jumpai di jenjang SMA. Kemudian kita akan bahas juga tentang kesamaan akuntansi. Nah, di sini adalah salah satu fondasi untuk kalian bisa mengerti dan paham apa sih sebenarnya akuntansi. Mungkin contoh kecil dari akuntan itu atau seorang yang mengerjakan pekerjaan akuntansi, contohnya di kelas ada bendahara. Nah, bendahara itu termasuk salah satu contoh dari akuntan yang mengerjakan akuntansi di kelas. Nah, kemudian bab 3, jurnal dan buku besar. Nah, di jurnal dan buku besar kita akan membahas tentang perusahaan jasa. Oke, kita akan membahas tentang mekanisme debit kredit dan saldo normal akun, harta bertambah di mana, utang bertambah di mana, berkurang di mana, kemudian modal juga demikian, dan terakhir kode akun. Nah, kode akun ini juga akan kita pelajari. Nah, yang perlu kalian ketahui tentang perusahaan jasa adalah perusahaan yang hanya menjual jasa. Contoh, perusahaan yang bergerak di bidang laundry, travel, atau perusahaan yang menyediakan jasa. Nanti Miss akan buatkan menjadi latihan kita. Kalian akan sebutkan apa saja yang menjadi contoh dari perusahaan jasa. Lanjut, yang keempat materinya tentang jurnal. Nah, di jurnal kita akan belajar ya bagaimana mengklasifikasikan kapan dia di debit, kapan dia di kredit. Ya, dan yang kelima ada tentang buku besar. Bukan buku yang besar ya, tetapi buku besar. Ya, sambungan dari jurnal. Nanti kita akan belajar. Kemudian yang terakhir materinya yaitu di bab 4 tentang neraca saldo. Jadi neraca saldo inilah yang termasuk ringkasan dari beberapa tahapan yang sudah kita jalani, dari persamaan akuntansi, jurnal, buku besar, dan dirangkumlah ke dalam neraca saldo. Di neraca saldo inilah perusahaan atau kita yang nantinya akan berbisnis setelah tamat SMA atau setelah kuliah, nanti kita akan tahu nih berapa sih sebenarnya sisa uang kita di kas atau sisa uang kita dalam bentuk modal, peralatan, dan sebagainya. Oke, sekian untuk konsep ya, peta konsep pembelajaran kita. Kita mulai dengan sejarah awal akuntansi. Oke. Nah, untuk sejarah awal akuntansi itu berasal atau berawal dari munculnya pusat-pusat perdagangan di Italia. Kira-kira antara tahun 1250 dan 1400. Ada yang lahir di tahun itu? Masih belum ya? Nah, di sini di akuntansi pada saat muncul di pusat perdagangan di Italia, ya mereka memunculkan yang namanya sistem pembukuan berpasangan. Artinya berpasangan berarti ada 2, ya. Nah, di sini yang 2 bagian ini yaitu debit dan kredit, di mana debit dan kredit ini mereka atur
maksudnya pembukuan berpasangan. Kemudian di Indonesia sendiri akuntansi baru mulai diterapkan pada masa penjajahan Belanda dengan sistem Anglo-Saxon. Nah, di Anglo-Saxon ini apa yang disebut dengan akuntansi Amerika. Nah, pada saat Indonesia ya dijajah Belanda, nah Belanda mulai melakukan pembukuan pada saat mereka beroperasi di Indonesia. Di saat mereka melakukan yang namanya penerimaan sama peminjaman dana. Disitulah mereka baru menerapkan atau melakukan atau membuat laporan keuangan dengan bantuan akuntansi. Nah, ini ada contoh ya, sisi kiri debit, sisi kanan kredit. Mungkin agak masih bingung ya. Jadi di sini di sisi kiri debit dan di sisi kanan kredit. Nanti bentuk penulisannya seperti ini. Ada di sisi kanan, di sisi kiri dan di sisi kanan. Oke, tadi kita sudah bahas sejarah awal akuntansi. Sekarang kita bahas tentang apa sih sebenarnya akuntansi, Miss? Ya, berbeda dengan pelajaran yang lain yang mungkin kalian sudah temukan di jenjang SMP, SD, ya seperti pelajaran matematika, bahasa Indonesia, sejarah, dan banyak lagi. Sementara akuntansi, karena kalian hanya menemukannya di jenjang SMA, maka Miss akan beritahu apa sih sebenarnya akuntansi. Nah, akuntansi itu terdiri atas 4P: pencatatan, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan. Jadi secara lengkapnya, akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan informasi akuntansi suatu perusahaan. Nah, adapun manfaat dari akuntansi, yang pertama, membantu dalam mengalokasikan sumber daya langka yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua, membantu dalam mengelola dan mengarahkan sumber daya yang ada dalam perusahaan. Dan yang ketiga, membantu pelaporan pemakaian sumber daya yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi. Jadi bisa dikatakan bahwa manfaat akuntansi itu sendiri adalah untuk sebagai sumber referensi di mana kita harus mengalokasikan, di mana kita harus tahu sebenarnya apa-apa saja yang menjadi pemasukan atau apa-apa saja yang menjadi pengeluaran kita, baik itu di organisasi maupun di perusahaan. Jadi dengan adanya akuntansi akan meminimalisir yang namanya kecurangan. Ya, jadi korupsi-korupsi itu biasanya ketahuannya itu adalah di laporan keuangan. Nah, jadi orang yang sudah mahir ya membuat laporan keuangan, mereka akan tahu di mana terjadi kejanggalan. Begitu. Nah, jadi kalau kalian melihat berita ada korupsi, nah itu dari mana mereka tahu kalau misalnya di situ ada korupsi? Ya dengan ada yang namanya akuntansi. Nah, itulah salah satu manfaat penting dari akuntansi agar terjadinya transparansi data, ya terkhusus data keuangan. Kemudian kita masuk dengan sistem informasi. Nah, sistem informasi sendiri digunakan ya untuk bagaimana sih cara kita deliver info dalam bentuk laporan keuangan. Ya, dimana akuntansi sebagai sistem informasi terdiri atas tiga, yaitu sistem pemrosesan transaksi, kemudian ada sistem buku besar atau pelaporan keuangan, dan yang terakhir sistem pelaporan manajemen. Nah, untuk semua teori yang sudah saya sampaikan tadi itu sudah tertera pada buku pelajaran kita atau textbook pelajaran kita, yaitu di akuntansi. Di sini sudah lengkap. Nanti Miss mohon kalian beri underline, baik itu misalnya dengan stabilo ataupun dengan apapun itu, karena ini buku kalian ya. Jadi kalian harus buat semenarik mungkin agar kalian itu bisa mengerti atau mengenal hal baru. Oke?